Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi teman-teman di Ide Kreatif. Sekarang kita belajar mencari file-file atau foto yang bisa kita jadi referensikan buat thumbnail YouTube ya. Nah, karena apa? Thumbnail itu salah satu SEO YouTube juga yang udah saya informasikan sebelumnya di video sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk thumbnail yang saya buat ya, itu menggunakan kata-kata atau tulisan atau warna yang gampang untuk terlihat. Nah, akhirnya ketika orang melihat thumbnail kita itu tertarik untuk melakukan nonton video yang kita upload. Oke, itu sangat penting ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membuat thumbnail atau memilih foto untuk dijadikan thumbnail yang baik? Ayo kita belajar bareng. Nah, di sini kita cari dulu di Google ya. Itu kita cari ketikan flat design HD PNG. Nah, itu diusahakan cari yang kualitasnya bagus supaya ketika kita jadikan thumbnail itu gambarnya tidak pecah. Nah, ini banyak sekali untuk referensi kita ya. Nah, salah satunya ini yang flat design Prepic. Oke, nah, ini banyak sekali pilihannya. Tinggal kita pilih aja yang mana yang mau kita download ya. Oke, untuk di file di sini ini ada yang berbayar, ada yang gratis ya teman-teman ya. Coba kita lihat, misalkan kita pilih salah satunya ini gambarnya ya. Ini bisa kita download dan biasanya itu dia meminta untuk login Google dulu. Oke, bisa kita login dulu. Oke. Nah, untuk video atau gambar yang berbayar itu nggak harus kita download di dalamnya ya. Itu juga bisa kita nanti pilih langsung ditekan secara lama aja gitu, nanti bisa ke download ya. Nah, kita misalkan cari di free yang gratisan ya. Nah, ini ada banyak nih pilihannya, bisa teman-teman ambil gambarnya sesuai dengan channel yang teman-teman buat ya, berkaitan dengan apa. Diusahakan untuk gambar itu berkaitan dengan channel YouTube teman-teman. Misalkan teman-teman membahas terkait dengan masakan ya, berarti gambarnya itu juga yang ada kaitannya sama dengan masak. Oke, karena saya membahas terkait dengan cara nge-YouTube. Nah, kita cari yang gambar seperti ini. Nah, bisa kita langsung ditekan lama aja di gambarnya, kemudian kita download ya teman-teman. Kalau kita zoom ini juga kualitasnya cukup baik. Nah, kalau kita download seperti ini, kita masuk ke Pixelive ya. Untuk cara membuat thumbnail kan udah saya bahas sebelumnya ya, bisa teman-teman cari di video saya sebelumnya. Seperti biasa, kita pilih dulu ukurannya ya teman-teman ya. Untuk ukurannya YouTube thumbnail. Oke, kemudian kita seperti biasa kita hapus dulu ya. Nah, kemudian kita langsung ambil gambar yang telah kita download sebelumnya ya. Misalkan gambar ini kita pilih yang ukuran 16/9. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Nah, untuk detail pembuatan YouTube thumbnail itu udah saya share ya teman-teman ya, bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian kita cari lagi teman-teman untuk gambar. Oke, misalkan kita masukkan label, kita cari. Oke. Nah, kalau misalkan di sini sekiranya kurang bagus gambarnya, bisa kita cari di
tempat yang lain ya. Misalkan kita masukkan label HD, kualitasnya saya bilang tadi ya, dipastikan kualitasnya yang bagus. Nah, kenapa yang pilih yang PNG? Itu otomatis dia untuk background belakangnya udah hilang. Oke, kita cari di sini. Oke, atau kita langsung klik aja gambarnya yang ada di depan sebagai contoh teman-teman ya. Nah. Oke, kita cari lagi yang lebih banyak. Nah, misalkan kita pilih yang tadi ini. Oke. Biasanya kalau yang gratis banyak iklannya ya teman-teman ya, tinggal di X saja. Nah, ini yang gambar yang kita mau download. Nah, langsung diklik aja. Di sini oke, resolusi yang cukup baik. Klik aja I'm not a robot, unduh gratis. Nah, otomatis sudah terdownload ya teman-teman ya. Kalau kita buka gambarnya seperti ini. Ini backgroundnya udah hilang ya. Jadi kalau kita taruh di sini, misalkan kita from galeri, kita masukkan gambar tadi. Nah, tinggal kita pilih yang mana yang mau kita gunakan. Tidak harus kita gunakan semua ya. Oke, misalkan seperti ini, kita atur dulu letaknya. Diusahakan untuk ya warnanya kita pilih warna-warna yang cerah ya, karena kalau warna-warna yang cerah seperti ini biasanya dia akan menarik perhatian. Nah, dipastikan juga untuk tulisannya nanti yang kita buat itu harus jangan sampai warnanya sama ya. Nah, ini bisa kita juga atur. Kalau teman-teman mau ngatur, tinggal ditekan aja sebelah kiri ya, pojok kiri itu mau lapisnya yang mana yang didahulukan. Bisa kita atur dulu ya teman-teman ya. Oke. Atau kita bisa besarkan lagi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan kreasi kita masing-masing ya, mau seperti apa. Nah, kita juga bisa tambahkan di sini atau kita pilih juga nih warna kuning misalkan. Oke, nah ini bisa kita hilangkan dulu, di hide ya teman-teman ya. Oke, kalau udah kita atur seperti ini, tinggal kita masukkan teksnya saja ya. Oke, sip. Ini bisa kita atur kembali bagian belakangnya, yang bisa kita hilangkan atau hide dulu salah satunya ya. Jadi kita menggunakan dua label aja, kita masukkan teksnya. Di sini kita masukkan misalnya panduan YouTube. Oke, YouTuber. Nah, di bawahnya nanti kita pilih pemula. Nah, kita tulis pemula. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dipastikan di sini kita masukkan poinnya aja ya teman-teman ya. Tidak disarankan juga untuk thumbnail itu tulisnya terlalu banyak. Ya, jadi dari yang kita tulis di thumbnail itu bisa mewakili secara keseluruhan isi dari video yang akan kita sampaikan. Nah, di sini juga bisa kita gunakan hurufnya ya, huruf-huruf yang lain maupun yang lainnya. Bisa kita besarkan juga seperti ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan, misalkan background belakangnya kuning, berarti tulisnya misalkan
warna hitam. Kalau misalkan warna biru, tulisnya bisa warna putih seperti itu, biar terlihat lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi orang dari jauh ketika melihat thumbnail kita udah paham, oh berarti ini membahas terkait poin ini gitu. Nah, bisa juga karena kita membuatnya ini menggunakan aplikasi Pixel Lab, bisa juga kita masukkan logo Pixel Lab. Nah, daripada kita tulis misalkan menggunakan aplikasi Pixel Lab, nah mending kita download aja teman-teman logonya. Jadi secara tidak langsung orang sudah paham kalau misalkan membuat thumbnail ini menggunakan Pixel Lab. Nah, kita bisa pilih logo yang ini nih, yang PNG ya, yang belakangnya itu udah hilang backgroundnya. Oke, kita download. Kalau kita buka seperti ini ya, nah kita masukkan lagi. Ini mau kita taruh di mana misalkan untuk logonya. Nah, kan kita masukkan logonya tadi ya. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, minta dibantu ya subscribe ya, supaya saya juga lebih semangat lagi bikin panduannya yang bermanfaat. Nah, kita di sini sama-sama belajar ya. Apa yang saya paham akan saya bagikan ke teman-teman. Itu bisa kita gunakan kunci ya. Kunci itu maksudnya itu bisa digunakan supaya ketika kita klik dia tidak bisa bergerak, bisa kita tempelkan. Nah, dipastikan juga ya teman-teman ya, ketika kita mengecilkan foto itu jangan dari samping ya, tapi dari bawah, sehingga bentuk fotonya tidak berubah ya. Oke teman-teman, kalau misalkan udah semua seperti ini, kita cek kembali ya. Ini fontnya juga supaya lebih besar, kita ubah dulu. Nah, kita besarkan lagi. Kalau udah pas semua, seperti biasa kita save as gambarnya, dipastikan dimensinya itu yang kapasitas ultra ya. Dan ini hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.